Usai menang telak atas Brunei, tantangan lebih berat menanti Indonesia Under-23. Timnas Filipina siap menjadi penghalang berikut bagi Garuda Muda di Piala AFF Under-20 2025. Laga kedua Grup A, Jumat malam 18 Juli akan jadi ujian kesabaran dan kecermatan. Skuad Gerald Vandenberg harus menyiapkan strategi berbeda agar tak terjebak frustasi. Skor besar di laga pertama tak bisa jadi patokan. Filipina Under-23 menunjukkan kualitasnya saat menumbangkan Malaysia dan layak diwaspadai. Untuk meladeni Filipina, Garuda Muda harus menyiapkan variasi serangan dan mengantisipasi counter attack The Ascals. I think it's more crazy that we play a game, and if you lose tomorrow, you're out, and we don't start the tournament because the last team is not count, and I think it's strange. Normally you play the same time, 3 games, and it's like that. But okay, I surprised in I know the Philippines have always good young players, and it's the same with Malaysia. There is not a big gap with Indonesia, with Malaysia, and with the Philippines. So we know that, but okay, we have to show that we are better, and that's difficult, but we will try. Gerald Vandenberg diperkirakan tetap menurunkan formasi 3-4-3 yang ofensif. Gaya menyerang tetap jadi identitas Garuda Muda. Akan ada sedikit penyegaran di lini belakang. Kadek Arel bakal menggantikan Brandon Schineman untuk memperkuat pertahanan. Cahya Supriyadi kemungkinan kembali di bawah Mister Gawang. Cahya disimpan pada laga pertama dan kini siap tampil untuk menjaga fokus tim. Saat ini Indonesia masih menempati peringkat pertama Grup A. Posisi ini harus dipertahankan untuk menjaga peluang lolos demi asa juara. Dari Jakarta, Maulana Iqbal dan Ihsan Riansyah, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, jika menang atas Filipina, Garuda Muda memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF Under-23. Tapi lawan tidak bisa dianggap remeh setelah mengalahkan Malaysia di laga perdana 2-0. Lalu bagaimana peluang timnas Garuda Muda kita? Apakah bisa memperpanjang rekor tak terkalahkan? Sekaligus sebelum kebobolan dari Filipina, mari sama-sama kita diskusikan bersama narasumber kami, analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar? Baik. Terima kasih bersama kami. Pertanyaan pentingnya, Filipina bukan kaleng-kaleng juga, tidak bisa dianggap remeh, tapi peluang kita seperti apa, Bung? Paling enggak mereka tidak, dalam tanda kutip, tidak semudah Brunei lah. Ya, kalau saya lihat ketika dia bermain melawan Malaysia, mereka lebih, saya juga agak kaget melihat perkembangan sepak bola Filipina sebetulnya. Karena Filipina kita kenal bukan negara sepak bola. Mereka lebih negara basket, negara baseball, yang sepak bola bagi mereka tuh olahraga nomor 2 lah. Nggak kayak Indonesia, nggak kayak Thailand, nggak kayak Vietnam. Jadi saya lihat perkembangannya luar biasa. Tapi saya lihat memang ada beberapa pemain diaspora yang mereka punya, bahkan di senior pun kan sudah lama mereka itu yang untuk mengisi kekosongan. Ya, sebagai menurut saya sebagai booster untuk membuat sepak bola Filipina lebih menarik bagi anak-anak muda. Dan kelihatan betul progresnya sekarang terlihat paling tidak pada U23 ya. Kalau seniornya masih belum terlalu stabil lah. Tapi U23 ini menurut saya cukup harus memberi catatan kritis kepada siapapun yang akan berhadapan dengan mereka entah itu di kejuaraan di Asia Tenggara atau di Asia, karena progres mereka sangat bagus. Dan kemarin saya lihat permainan mereka tidak seperti Filipina biasanya, sangat bertenaga, technically juga sangat bagus. Jadi percaya diri luar biasa juga, dan eager mereka untuk memenangi laga itu kelihatan betul. Serius. Mereka sangat ingin untuk memenangi laga. Itu nggak pernah terjadi pada Filipina. Dan artinya saya lihat, pembinaan mereka berhasil dong. Ya lebih kepada barangkali saya tidak terlalu jelas apa yang mereka lakukan, tapi ketika mereka mendatangkan pemain-pemain diaspora jauh sebelum Indonesia, kira-kira 5 tahun lebih dulu daripada Indonesia, mereka sudah kelihatan betul ada niat untuk membuat sepak bola mereka lebih berbicara paling tidak di level Asia Tenggara. Dan sekarang memang kelihatan di U23 mereka cukup punya kemajuan yang signifikan saya lihat sejauh ini. Oleh sebab itu ketika
dalam beberapa kesempatan Indonesia menang 8-0 melawan Brunei, saya bilang ini lawannya Brunei. Brunei itu tidak ada sejarahnya bisa merepotkan Indonesia di semua ajang, mau di SEA Games, mau di AFF. Jadi mereka, dan kelihatan kemarin itu kayaknya bukan pemain sepak bola, ini kayaknya anak mahasiswa gitu loh. Tidak mengecilkan mereka, tapi mereka memang sepak bola bukan katup pengaman bagi masyarakat Brunei, lebih kepada hobi. Tapi tahap awal kita mendapatkan 8 dari Brunei itu kan minimal untuk pemicu semangat kita, oke dong, Bung? Oh iya dong, oh iya itu jelas. Dan lawan pertama Brunei yang menurut saya tidak terlalu kuat, sehingga confidence kan luar biasa terjaga. Kelihatan sebetulnya pemain-pemain, ya di sisi lain Indonesia ini kan banyak pemain yang sudah bermain bersama, bahkan beberapa pemain sudah tampil untuk tim senior. Jadi menurut saya confidence-nya memang tinggi sekali, dan secara kualitas memang jauh di atas Brunei. Kalau kita lihat pemain yang baru masuk ke starting line up seperti Brandon Schoenemann, itu kan juga tampil bagus sekali gitu loh, meskipun ada 1-2 blunder, tapi oke lah gitu loh ya. Di sektor kanan kirinya Raihan bermain sangat bagus, Donitri di belakang membantu pertahanan, masuk ke posisi gelandang sebagai orang yang pertama mengatur serangan. Kelihatan betul jauh lebih efisien, lebih cantik. Jadi di luar kemampuan Filipina yang menurut saya cukup mengejutkan, saya sih masih optimis Indonesia bisa meraih kemenangan, bahkan bisa lebih dari 2 gol. Ya kalau bermain dengan disiplin, tidak sombong seperti kemarin. Kan kemarin sebetulnya juga Jens Raven mendapatkan teguran dari Gerard van den Burg karena dia dianggap terlalu sombong dalam tanda kutip ya. Pemain muda jangan tersombong dulu lah, lu belum apa-apa, kira-kira begitu Gerard van den Burg mengatakan. Ya, tapi laga lawan Brunei Anda ukurannya itu laga beneran nggak sih? Atau masih hitungan pemanasan kita? Laga beneran nanti malam kita sama Filipina? Secara teknis sebetulnya kalau resminya kan memang laga beneran. Tapi belum teruji Indonesia. Kalau serangannya sudah teruji, tapi sisi belakang belum. Nah ini yang akan mendapatkan ujian. Sama Filipina apakah bisa jadi ujian? Nah ini dari lawan Filipina akan menjadi ujian. Apakah transisi dari menyerang ke bertahan cukup baik? Itu yang pertama. Apakah transisi dari bertahan ke menyerang juga cukup baik? Karena mereka pakai formasi 4-3-3 yang menurut saya itu formasi yang ofensif tapi cukup balance antara pertahanan dan penyerangan. Tidak seperti 4-3-2-1 misalnya yang super ofensif. Jadi rasanya sih kalau mereka bermain dengan percaya diri, mudah-mudahan banyak penonton nih datang ya. Karena kemarin cuma berapa ribu gitu ya. Tapi mungkin tergantung lawannya sih. Brunei gitu loh. Kalau lawannya Malaysia atau Filipina, mudah-mudahan kalau dengan kemenangan yang kemarin, mudah-mudahan penonton antusias karena ini Indonesia akan mendapatkan perlawanan yang lumayan nih. Tapi sih kalau saya bilang bisa menang lah. Cuma Jens Raven bisa bikin gol lagi. Siapapun bisa bikin gol, Robbie Darwis bisa bikin gol, siapapun bisa bikin gol. Ada yang unik berkembang di kalangan netizen Malaysia, mereka itu pura-pura kalah aja untuk mengecoh Indonesia. Kemarin Malaysia Filipina mereka kan. Kemarin Malaysia betul-betul kalah. Beneran kalah ya. Beneran kalah, karena mereka pun sebetulnya bermain sangat serius. Tapi hampir semua departemen kalah. Jadi rasanya sih kalau ya itu gimmick dari netizen ya. Tapi Malaysia pun kan Indonesia masih akan ketemu, bukan lawan yang mudah. Jadi tetap apalagi Malaysia kalau ketemu Indonesia dia boleh kalah lawan siapapun asal jangan lawan Indonesia. Kira-kira. Jadi harus tetap diwaspadai. Tapi Malaysia lawan Filipina aja keok, artinya kalau kita hadapi Malaysia kita sudah menang banyak dong. Kalau Indonesia menang lawan Filipina sudah pasti ke semifinal. Jadi lawan Malaysia lebih lagi untuk mencoba formasi yang atau rotasi yang kemungkinan bisa untuk menjadi rotasi alternatif. Karena kan kita ya hampir semua tim tidak bisa menggantungkan diri pada starting 11. Harus ada kalau istilahnya Pak Erik itu harus 2x11-nya harus tetap tangguh. Jadi mungkin kalau melawan Filipina menang nih, lawan Malaysia akan ada banyak rotasi lebih untuk mencoba semua kemungkinan di semua departemen, depan, belakang, tengah. Ini yang harusnya kalau hari ini menang nih
lawan Filipina menang, lawan Malaysia bisa jadi uji coba lagi karena kan ini tim belum lama berkumpul bersama dengan bermain dalam competitive matches. Mereka tidak lama, bahkan mereka tidak ada uji coba sejak mereka bergabung. Jadi untungnya ini adalah sejumlah pemain yang punya jam terbang di tim sangat tinggi. Kecuali mungkin Jens Raven ya. Jens Raven kalau di klubnya jarang bermain, tapi begitu main untuk timnas bisa langsung 6 gol misalnya gitu. Tapi kan setidaknya ketika Malaysia digulung sama Filipina, kita bisa membaca peta pertahanan mereka seperti apa. Dan Anda katakan mereka di semua departemen artinya kan tidak solid dan berantakan begitu kan? Ya, ketika melawan Filipina, Malaysia memang kelihatan betul tertekan. Mereka berusaha. Hanya ada 1-2 peluang, ada 1 tembakan kena mistar, ada 3 atau 4 shot on target. Tapi rasanya sih mereka memang sulit untuk mencetak gol karena pertahanan Filipina juga bagus. Nah ini kalau nanti lawan Indonesia kemungkinan mereka pasti akan cari menang. Apalagi kalau mereka bisa menang lawan Brunei kan. Dan Brunei pasti akan jadi lumbung gol juga. Nah ini nanti akan jadi perseteruan antara siapa yang bisa menang di antara Indonesia, Malaysia atau Filipina. Mungkin itu tugasnya timnas Brunei untuk jadi lumbung gol bagi siapa saja lawannya. Tapi kita coba analisa dulu Bung Jai, kita sudah berapa kali berhadapan dengan Filipina. Saya ajak Anda untuk menyimak grafis berikut ini. Seberapa jauh Indonesia sudah head to head dengan Filipina. Kita lihat pada SEA Games tahun 2015, Indonesia unggul 2-0 atas Filipina. Kemudian 2 tahun berselang di SEA Games berikutnya, kita tetap unggul 3-0 atas Filipina. Nah, di SEA Games tahun 2021, Indonesia mendulang 4 atas Filipina. Dan lagi-lagi di SEA Games terakhir 2023, kita masih unggul atas Filipina. 4 laga kita tidak pernah kebobolan atas Filipina. Apa catatannya Bung Joy? Ya, sekali lagi saya katakan Filipina itu dalam sejarahnya kan memang jarang merepotkan Indonesia. Tapi Anda bilang mereka berubah, ada perbaikan. Mereka berubah. Signifikan nggak? Dan mereka berubah dalam konteks usia mudanya, mereka banyak menelurkan pemain-pemain yang menurut saya jauh lebih bagus cikal bakalnya, bibit-bibitnya daripada yang ada di senior sekarang. Jadi ini yang harus diwaspadai dalam 2-3 tahun ke depan karena mereka akan menggantikan senior-seniornya. Kalau di SEA Games terakhir kan Indonesia juara kalau nggak salah kan pada tahun Bung Joy, 2023. tahan dulu. Saya harus mengantarkan breaking news dulu ya. Kita lanjutkan sesaat